Sobat Ajarin, kalian akan menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2021. Agar kalian lebih siap, mari kita bedah soal kemampuan kuantitatif berikut ini. Mari kita bahas nomor 61. Jika X sama dengan 1/20 dan Y sama dengan 0,20, maka hubungan X dan Y adalah A. X lebih dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. 2X sama dengan Y, E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Mari kita bahas soal nomor 61. X-nya yang 1/20 kita rubah saja ke desimal menjadi 0,05. Kemudian Y-nya 0,20. Sehingga X-nya kurang dari Y. Maka opsinya adalah B, yaitu X kurang dari Y. Nomor 62. Jika A kuadrat B dikurangi AB kuadrat sama dengan 30, maka berapakah nilai A dikurang B kuadrat? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, A dikali B sama dengan 6. Pernyataan 2, A lebih dari B. Kemudian pilihannya adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Yang B, pernyataan 2 saja cukup menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pertanyaan saja tidak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan 2 juga cukup. Yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Mari kita bahas soal nomor 62. Jika A kuadrat B dikurang AB kuadrat sama dengan 30, kita faktorkan menjadi AB A min B sama dengan 30. Kan AB-nya 6. Kita substitusi 6 sama dengan A min B sama dengan 30. Maka A min B-nya sama dengan 5. Sehingga A min B kuadrat sama dengan 5 dikuadrat sama dengan 25. Jelas bahwa pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan di atas. Tetapi kalau kita lihat pernyataan 2-nya kan A lebih dari B. Nah, itu tidak dapat menjawab pertanyaan ketika kita menghitung A lebih dari B kan nilainya berapa, nggak jelas. Oke, jadi jawabannya yang pasti adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan di atas, tetapi pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Maka opsinya adalah yang A. Nomor 63. Pada suatu liga basket, sebuah tim harus bertanding sebanyak 90 kali dalam satu musim. Saat ini tim tersebut sudah menang 20 pertandingan dan kalah 18 pertandingan. Berapa pertandingan lagi yang harus dimenangkan tim tersebut agar keseluruhan tim tersebut menang 60% dari seluruh pertandingan? Opsinya A 34, B 36, C 40, D 42, dan E 44. Maka perhatikan pembahasannya. Total kemenangan kan 60%. 60% dari 90 sama dengan 54 pertandingan. Ini mudah sekali soalnya. Maka pertandingan sisanya yang harus dimenangkan adalah 54 dikurang sudah menang 20 sama dengan 34 pertandingan lagi. Maka opsinya adalah yang A. Nomor 64. Jika P sama dengan negatif 2X kuadrat tambah 6 dan Q negatif 3X kuadrat tambah 4, maka A. P lebih dari Q, B. P kurang dari Q, C. 2P sama dengan 3Q, D. 3P sama dengan 2Q, atau E. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan.
Lihat, P sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 6. Q negatif 3x kuadrat tambah 4. Kalau P kita kurang Q, maka menjadi negatif 2x kuadrat dikurang negatif 3x kuadrat jadi x kuadrat. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Karena P dikurang Q selalu bernilai positif, maka P-nya lebih dari Q. Maka jawabannya adalah yang A. P lebih dari Q. Nomor 65. Jika X sama dengan 85% dikurang 25% ditambah 1,25 dikurang 17/20 dan Y sama dengan akar dari 16 dikurang 8 kali 5 ditambah 5 kuadrat. Maka hubungan antara X dan Y adalah A. X kurang dari Y, B. X lebih dari Y, C. X sama dengan Y, dx kurang dari 0 dan y kurang dari 0, atau E hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Mari kita bahas. X sama dengan 85% dikurang 25% sama dengan 60%. Ditambah 1,25 dikurang 17/20 kita buat dalam desimal menjadi 0,85. 60% sama dengan 0,6. 0,6 ditambah 1,25 dikurang 0,85 sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan akar 16 dikurang 8 kali 5, 40 ditambah 5 kuadrat 25 juga sama dengan 1. Akar 1 sama dengan 1. Karena X-nya 1, Y-nya 1, maka jawaban yang benar adalah yang C. X sama dengan Y. Nomor 66. Jika 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X sama dengan 5 dan 2/4 pangkat Y sama dengan 5, maka A. X kurang dari Y, B. X lebih dari Y, C. X sama dengan Y, D. 2X kurang dari 3Y, dan E hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Maka kita lihat 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X sama dengan 5 itu dapat dirubah dalam bentuk 2/4 pangkat X sama dengan 5. Kemudian 2/4 pangkat Y sama dengan 5. Kan kita lihat 2/4-nya sama, 5-nya sama, maka X-nya sama dengan Y. Opsinya adalah yang C, X sama dengan Y. Nomor 67. Perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir adalah dalam sentimeter persegi. A 8, B 10, C 12, D 14, dan E 16. Mari kita bahas. Yang terpenting di sini, perpotongan dua segitiga itu kita anggap di tengah-tengah. Kenapa? Karena alasnya sama. Alas segitiga yang atas juga 3, alas segitiga yang bawah juga 3. Kenapa 3? 4 tambah 3 tambah 3, 10. Kemudian ada 7, maka sisanya 3. Maka luasnya adalah tinggal luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2. Maka setengah alas kali tinggi ditambah setengah alas kali tinggi. Setengah kali 3 kali 4. Tingginya dianggap di tengah-tengah jadi 4. Ditambah setengah kali 3 kali 4. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Maka opsinya adalah yang C, yaitu 12 cm persegi. Nomor 68. Perhatikan gambar. Ada gambar lingkaran, kemudian di dalamnya ada segitiga yang salah satu sisinya yaitu sisi PQ melalui tengah lingkaran. Maka besar sudut PQR adalah berapa? A 18 derajat, B 36 derajat, C 54 derajat, D 60 derajat, dan E 55 derajat. Mari kita bahas soal ini.
Nah, sudut R itu sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dia sudut yang menghadap ke diameter. Maka 3x ditambah 2x ditambah 90 sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 90 derajat. Maka x-nya sama dengan 18 derajat. Maka sudut PQR sama dengan 2x. 2 kali 18 derajat sama dengan 36 derajat. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu 36 derajat. Nomor 69. Perhatikan gambar. Setiap sel berisi 1 cm, artinya luasnya 1 cm kali 1 cm. Luas daerah yang diarsir adalah berapa cm persegi? Pilihannya A 30, B 31, C 35, D 39, dan E 41. Bagaimana caranya? Tinggal kita hitung saja kotaknya. Itu kan ada kotak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah digabung aja jadi satu. Jadi setengah tambah setengah kan jadi satu kotak. Sehingga kalau kita hitung semuanya menjadi 35 kotak. Sehingga jawabannya 35 cm persegi. Opsinya adalah yang C. Nomor 70. Manakah di antara bangun datar berikut yang memiliki simetri lipat? 1. Persegi panjang. 2. Trapesium sembarang. 3. Jajar genjang. 4. Layang-layang. Pilihannya adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semuanya benar. Mari kita lihat. Persegi panjang ABCD itu mempunyai simetri lipat. Karena ketika dilipat dia dapat menempati bengkenya. Itu gambarnya ada garis P dan L itu adalah simetri lipatnya. Kemudian layang-layang juga mempunyai simetri lipat. Simetri lipatnya adalah garis yang DB. Karena kalau dilipat A-nya ketemu dengan C. Maka jawabannya yang benar adalah persegi panjang dan layang-layang. Berarti jawabannya 1 dan 4 yang benar. Opsinya adalah yang C.